Salah satu sistem demokrasi yang pernah dijalankan oleh Indonesia adalah demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijalankan oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Kenapa harus demokrasi terpimpin? Ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di mana di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya, pembangunan ekonomi pun berlangsung dengan tidak lancar. Konstituante juga gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 atau UU. Konstituante juga gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 UUD 1950 kembali ke UUD 1945. Karena usulan tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan anggota konstituante, diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya, 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Namun, hasil pengumpulan suara tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: yang pertama, tidak berlaku kembali UUDS 1950. Yang kedua, berlakunya UUD 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Kalau begitu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya? Nah, salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat ini. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak lain yang dianggap tidak sejalan dan bertentangan di bidang politik. Akhir dari demokrasi terpimpin berawal dari adanya huru-hara G30S yang melibatkan PKI dan militer. Bung Karno dianggap gagal menyeimbangkan dua kekuatan besar tersebut sehingga pemberontakan pecah. Demokrasi terpimpin secara resmi berakhir dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang isinya memberi wewenang sepenuhnya pada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan yang dikenal sebagai peristiwa Super Semar. Sekian analisis saya mengenai demokrasi terpimpin. Terima kasih.